lebih dari 50% yang sekarang sudah adopsi kripto itu di Indonesia generasi Z sama milenial. Ketika kita mendapatkan izin untuk menjadi Bursa Kripto Indonesia, itu masih namanya PT-nya, itu PT Bursa Komoditi Nusantara. Karena memang saat itu kan asetnya juga masih kelasnya itu kelas komoditas. Makanya di bawah Bapepti. Nah, kita mempunyai brand yang kita anggap akan lebih mudah untuk diingat atau diterima oleh generasi muda. Karena kalau dari datanya itu lebih dari 50% yang sekarang sudah adopsi kripto itu di Indonesia generasi Z sama milenial, Pak. Jadi rentang umurnya itu 18 sampai 34, 35. Sehingga akhirnya kita pilihlah CFX. Tanpa ada kepanjangan apa-apa, kita pikir ini bisa jadi brand aja CFX. Ada dua hal untuk dunia kripto ini. Pelakunya atau nasabahnya atau yang bermain kripto ini memang banyak generasi muda. Dan kita ketika kita membangun CFX ini, talent-talent yang sangat ahli dalam dunia kripto dan sangat tahu tentang dunia kripto ini itu banyak dari generasi muda. Sehingga tim kita itu banyak generasi mudanya. Tapi mix juga sama yang udah mungkin generasi X ya. Baby boomer lah. Baby boomer. Jadi mix lah kita. Kita secara resmi berganti nama menjadi Central Financial X. Dan yang uniknya ya X-nya itu bisa merepresent generasi muda lah. Selama perjalanan Bapak sampai sekarang, apa sih prinsip yang paling penting Bapak pegang? Ada dua hal sih yang paling penting. Satu, mesti jujur, Pak. Ketika kita apa adanya dan terus terang mengemukakan pendapat dengan jujur, itu akan lebih mudah. Kalau misalkan kita lagi negosiasi misalkan, Pak ya, kalau saya biasanya bisa bilang bisa, tidak bisa tidak. Jangan bilang menjanjikan sesuatu yang sebetulnya nanti nggak bisa. Akhirnya kecewa juga dan dealnya nanti bisa nggak jadi pas di saat terakhir. Nah itu malah buang-buang waktu, malah trust itu jadinya nggak ada. Jadi lebih baik kita bisa jujur berkata apa adanya dan lebih baik di depan. Jadi deal enggak supaya kita nggak sama-sama buang waktu, buang energi. Jadi jujur itu sebenarnya istilah financial itu bisa menghemat, Pak ya. Ada efisiensi di situ. Efisiensi, Pak. Sometimes kita berada di suatu momen yang kita harus memutuskan dan banyak pilihan. Ketika kita buang waktu cukup panjang di satu pilihan ini, pilihan lain itu takutnya akhirnya hilang. Momentumnya hilang. Momentum itu sangat penting menurut saya. Yang kedua menurut saya sih amanah, Pak. Ketika kita bisa amanah, kepercayaan itu datang kan. Kalau orang lebih mudah dipercaya, akan lebih mudah untuk melakukan apapun. Kita amanah kan mesti bisa mendeliver pekerjaan sesuai yang diamanatkan sama bos, sama pemilik usaha, pegang janji, confidentiality, tidak korupsi. Bagaimana Pak menyesuaikan dari satu industri ke industri yang lain gitu? Memang saya udah loncat-loncat, Pak ya. Segala hal akhirnya menjadi new things for me. Masuk ke hospitality hal yang baru, saya masuk ke komoditi hal yang baru. Tapi kuncinya satu menurut saya, mau belajar. Kalau kita di awal udah merasa tahu atau merasa ya nanti kan ada orang-orang yang sekeliling yang paham tentang ini. Kitanya nggak mau improve, nggak mau belajar. Itu susah. Yang kedua, mesti berani. Jadi kadang-kadang kan orang ada berada di comfort zone-nya karena wah yang gue tahu ini. Tapi kalau saya
selalu pengen coba new things yang ya mungkin merupakan tantangan juga gitu kan. Jadi kalau terjun ke industri yang baru segala macam, saya mencoba untuk membandingkan diri, ambil opportunity itu atau ambil kesempatan itu. Ya masalah sukses atau gagal, ya itu nanti dibuktikan kemudian. Tapi kan kita berusaha dulu maksimal. Nah kalau menurut Bapak, apa nasihatnya buat anak-anak muda yang sekarang mau meniti karir nih? Satu, kalau secara umum ya, jangan takut ngambil kesempatan yang ada. Memang semuanya tidak ada yang pasti. Memang bisa aja ada tipe karakter yang safety player lah. Kalau udah di comfort zone ini, ya udah dia di situ aja, yang penting aman. Cuman kalau saya sesuai karakter saya, ya kalau kita nggak coba nanti takutnya penasaran, Pak. What if. Tapi kalau kita coba, kita udah mesti siap untuk gagal. Jangan hanya mikirin mau suksesnya aja. Ini sama Pak, kayak investasi kripto. Jangan hanya mau mikir mau cuannya aja, tapi harus paham resikonya dan harus bisa menerima resikonya. Itu. Jadi untuk yang muda-muda nih, apalagi yang di dunia kripto juga gitu. Segala sesuatunya mesti diukur. Jadi juga jangan kita mencoba tanpa mengukur nih. Ya, ada calculated risk-nya tuh. Calculated risk-nya. Iya, ada mesti. Jadi ketika kita sudah kalkulasi resikonya apa segala macam, kita merasa mampu, walaupun kita belum tahu hasilnya gimana, go. Tapi kalau kita sudah kalkulasi ternyata nggak bisa, jangan dipaksain juga. Yang ini memang tipe arranger nih Pak, begini. Gitu ya. Iya. Return and risk kan. Ya. Tapi kita mesti paham akan kemampuan diri sendiri kita. Iya. Itu juga yang perlu sih. Kenal diri kita lah. Mengenal diri kita. Kapasitas kita mampu apa enggak kan kita yang tahu. Jadi ya kalau kita merasa mampu, kejar, Pak.